dari Prodi Pendidikan IPA dari kelas 2B dengan NPM A1M024040. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Helicobacter pylori dari Kingdom Monera. Nah teman-teman, ternyata penyakit di lambung kita itu hal yang menyebabkannya itu bukan cuman kita salah makan ataupun makanan kita yang gak teratur. Ternyata ada satu bakteri yaitu Helicobacter pylori ini yang bisa menyebabkan penyakit di lambung kita nih. Apa sih Helicobacter pylori itu? Aku bakal bahas di video selanjutnya. Helicobacter pylori merupakan bakteri yang memiliki kemampuan khusus yang dapat memungkinkannya tetap hidup dan bahkan dapat berkembang biak di lambung. Salah satu kuncinya, Helicobacter pylori dapat menghasilkan enzim bernama urase. Enzim ini membantu dia mengubah urea yang ada di lambung kita menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia yang dihasilkan bersifat basa sehingga dapat menetralisir asam lambung di sekitar bakteri. Dengan begitu, bakteri ini dapat menciptakan lingkungan kecil yang lebih nyaman bagi dirinya agar tetap bisa bertahan. Setelah itu, bakteri ini akan masuk ke dalam lapisan lendir yang melapisi dinding lambung. Lapisan lendir ini berfungsi untuk melindungi lambung kita dari asam. Tapi karena bentuk dari bakteri Helicobacter pylori ini berbentuk spiral dan memiliki ekor kecil seperti cambuk yang berkisar 4-6, memungkinkan bakteri ini untuk menyelip masuk sampai ke dekat dinding lambung. Begitu sampai di sana, bakteri akan menempel di sel-sel lambung dan mulai mengeluarkan racun. Racun inilah yang mengakibatkan sel-sel di lambung kita menjadi rusak dan mengakibatkan peradangan. Jika peradangan ini dibiarkan lama-lama, maka pada bagian dinding lambung akan terluka, dan jika dibiarkan terlalu lama, luka ini akan meningkatkan resiko terkenanya kanker lambung. Bakteri ini merupakan bakteri yang dapat menular nih teman-teman. Jadi diharapkan kita itu menjaga jarak dengan orang yang sudah terinfeksi oleh bakteri ini. Beberapa hal yang menyebabkan kita terinfeksi oleh bakteri ini. Yang pertama, kita kontak langsung dengan si penderita. Kita berciuman dengan dia, ataupun kita menggunakan barang-barang seperti botol ataupun sendok yang sudah digunakan oleh penderita, karena bakteri ini dapat menular melalui air liur. Lalu yang kedua, kita tidak menjaga lingkungan kita atau kita hidup di lingkungan yang kotor dan kita menggunakan air yang kotor dan kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang tidak higienis. Nah, penularan ini juga dapat dilakukan oleh serangga, yaitu lalat. Lalat yang hinggap di muntahan si penderita ataupun di feses penderita dapat menularkan kita, yaitu dengan cara lalat yang hinggap di barang-barang kita ataupun di makanan yang akan kita konsumsi. Berapa cara agar kita tidak terinfeksi oleh bakteri ini? Yang pertama, kita menghindari kontak langsung dengan si penderita. Yang kedua, kita menjaga pola makanan kita dengan baik, menjaga pola lingkungan kita agar tetap bersih. Yang ketiga, jika kita sudah mengalami seperti sakit di bagian perut, terus mual-mual dan kehilangan berat badan secara berlebihan dan juga sesak napas, segera periksakan diri kalian ke dokter. Dan juga aku ada baca di artikel Halodoc, yaitu ada 2 bahan makanan yang dapat cegah terinfeksinya kita dari bakteri ini, yaitu pertama ada bawang putih dan kurkumin. Kurkumin adalah suatu zat yang terkandung di kunyit. Nah, jadi kedua bahan ini dapat mencegah pertumbuhan atau perkembangan bakteri ini di lambung. Nah, jadi setelah kita tahu ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit di lambung kita, diharapkan kita untuk tetap menjaga lingkungan sekitar kita untuk tetap bersih. Sebelum kita menggunakan sesuatu atau sebelum kita makan, diharapkan kita mencuci tangan dahulu atau menggunakan hand sanitizer.